Medio. Paling repot itu kalau punya pemimpin yang nggak tahu dia mau kemana. Kalau kita nggak bisa mengkaitkan tujuan pribadinya tim kita sama tujuan timnya sebagai satu kesatuan, besar kemungkinan mereka cuma kerja sebagai pekerja, but not karyawan. Karyawan tuh menghasilkan karya, pekerja tuh cuma kerja. I always believe in karyawan, orang yang emang mau hasilin karya. Selama kita clear sebagai leader 3 hal itu, kita mau kemana, caranya gimana, dan untuk apa buat mereka. Kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Dengarkan di Spotify dan Noise. Halo Sobat Medio, kembali lagi bareng aku Risti Dan Ellen di episode Obsesi Flat Talk. Nah, di segmen Flat Talk kali ini kita akan menggali perspektif para leader tentang kepemimpinan dan juga inovasi. Dan seperti biasa di episode kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Ya. Setiap hari juga spesial. Setiap hari kok. spesial. Tapi makin kesini makin spesial ya. Betul. Harusnya. Nah di sini ada Chief Revenue Officer dari Happy Five and also co-founder dari Impact Factory. Hai Mas Riki Hai, Setia. hai Risti. Hai teman-teman Mas Riki, semua. Halo. welcome to Obsesi. Thank you for such an honor ya. Senang banget diundang di acara ini dan mudah-mudahan bisa memberikan faedah buat banyak orang juga. Amin. Apalagi amin. kita nih. Iya. Makin seneng Semoga. dan super excited. Pressure. Karena kata tamunya orang-orang keren, jadi saya harus ada pressure tersendiri. Oh, hari ini. gitu. Ya. How are you? Itu mungkin So first thing far, first. First thing first. seperti mungkin pada umumnya seorang sales ya dan bisnis lagi mulai ada perubahan target, mulai pening-pening dikit, tapi harus optimis. Masuk quarter 3. Masuk kuarter 3 betul, masuk kuarter 4, lagi masuk kuarter 1 lagi, terus banyak udah mulai masuk pemilu presiden kan. Jadi kan banyak bisnis itu juga mulai memplankan bisnis mereka gimana nih menghadapi keputusan journey nanti di tahun politik kita gitu loh. Perubahan. Jadi benar-benar still untungnya kita di Indonesia, our Yeah. business is still growing, tapi tentu masih ada challenge kiri kanan yang harus kita solve sih. Oke, ada upcoming project kah di tahun ini? Puji Tuhan pusing karena ada beberapa yang ada di depan kita. Happy problem ya? Happy problem, that's the right word. Thank you Ellen. Happy problem. Jadi kita lagi ada beberapa happy problem di depan kita, tapi untungnya adalah justru menunjukkan bahwa Indonesia itu masih banyak banget kesempatan. Oke. Jadi gue mau bilang masih optimisme buat teman-teman, Indonesia masih banyak banget kesempatan. Selama kita tahu apa yang kita kerjakan, selama kita bisa deliver, saya percaya kita pasti akan dikasih kesempatan. Itu dulu aja. Mas Riki kan punya pengalaman background sebagai salesperson ya Mas, tapi punya interest juga nih bidang people development. Bisa diceritain nggak nih kenapa ada interest itu, terus pengalamannya bagaimana? Oke, saya mulai kerja sejak tahun 2002 di IBM sebagai seorang sales. Ya. Nah setelah itu saya punya minat di people development and I really enjoy it. Karena itu ternyata proses yang menarik banget, yang menurut saya nggak akan pernah habis dipelajari. Dan sekarang di fase ini saya belajar, ternyata kalau sebagai seorang sales ada bagian people developmentnya. Oke. Dan sebagai seorang people development ada bagian salesnya. Contoh, saat kita menjadi seorang sales, tugas kita adalah mengeducate customer kita. Oke. Tugas kita adalah membangun tim kita untuk bisa menjadi seorang salesperson yang baik. It's also about people development. Dan saya kalau lagi seorang people development, I also have a role as a sales. Saya menjual konsep supaya dia melakukan apa yang kita ajarkan. Saya juga share dia tentang bagaimana menyampaikan informasi dengan baik, seperti seorang salesperson yang sistematis. Yeah. Jadi menurut saya adalah the beauty of what I'm doing now adalah bisa beririsan satu sama lain dan saling bantu satu sama lain. Itu menurut saya. Oh, karena memang ada irisannya ya Yes, sebagai sales exactly. dan juga di bidang Dan menurut saya bahkan setiap orang tuh by design sebenarnya seorang sales. Sales itu dalam kata gini, nggak harus jualan, tapi kayak you have to share your ideas, you have to share your information, apapun itu, apakah seorang finance, seorang HR, menurut saya adalah seorang sales, quote unquote, karena dia harus menyampaikan informasi dan mengconvince orang lain. Itu menurut saya. Wow, oke. Nah dari perjalanan yang luar biasa itu, ujung-ujungnya maksudnya pertama kali udah dicemplungin ke sales, Yes. nih, udah jadi salesperson. Mungkin beberapa orang pikir ada kesempatan di sales, tapi ternyata ini kerjanya bukan buat gue, nggak ada talent lah di sales. I'm not a salesperson gitu. Yeah, yeah. Misalnya orang bilangnya seperti itu. Tapi dari Mas Riki sendiri awal-awal tuh ada kesulitan seperti apa sih untuk communicate dan bangun confidence ya Yeah. jatuhnya. Setiap orang punya bahasanya tidak confidence. Kalau saya itu bahasa tidak confidence dulu saya ngomong terlalu cepat. Oke. Tahu kan yang mulai presentasi yang pengen buru-buru selesai. And hopefully it ends, hopefully the slides ends. Yeah. Dan saya tahu bahwa
back in 2000 something itu adalah kelemahan saya. Setiap orang pasti punya bahasa nervousnya masing-masing. Ada mungkin yang nggak bisa napas, ada mungkin. Jadi menurut saya adalah ketakutan itu wajar. Karena mesti balik dulu ke sejarah manusia. Itu adalah insting kita saat kita menghadapi ancaman. Kayak kita zaman dulu manusia prasejarah itu berburu. Kan ada hewan-hewan buas yang melihat kita. Dan itu kan kita selalu aware. Nah tiba-tiba kita di suatu ruangan presentasi dan ada mata-mata yang melihat kita. Dan kita masih tidak nyaman. Itu wajar banget. Nah, ternyata yang saya pelajari adalah untuk menghadapi ketakutan itu, kayak tadi Ellen cerita, seorang sales atau bukan seorang sales, you have to know yourself well. Jadi kunci percaya adalah kenal. Nanti ngobrol lah sama teman saya nanti CEO-nya Impact Factory, dia bisa ngobrol lebih lanjut tentang hal ini. Saya juga baca dari dia. Karena gini, kunci percaya adalah kenal. Kayak contoh, Ellen kenapa misalnya mau bantuin Risti kalau Risti minta tolong? Karena Ellen kenal Risti. Nah, bayangin kalau kita tiba-tiba presentasi ke orang yang tidak kita kenal. Tapi yang paling penting adalah kita kenal diri sendiri dulu. Oh, kelemahan gue tuh kalau misalnya gue jelasin bagian ini, gue akan tergesa-gesa. So I know myself. Gue berlatih, gue belajar, gue di coach, sehingga gue makin kenal. Ternyata kekuatan Ricky Setiawan itu ini, kekuatannya Ellen ini, kekuatannya Risti ini. Yang penting lo kenal diri lo sendiri dulu. And don't compare your self strength dengan orang lain. Begitu lo semakin kenal diri lo sendiri, lo akan menikmati yang namanya enjoy menjual. Karena ibaratnya lo menjadi diri lo sendiri dan lo mencoba men-solve problem orang lain dengan cara lo. Itu bukan jualan. Itu adalah you try to help someone else. Nah itu mindset lo kalau jualan. You try to help someone else. Lo harus berpikir bahwa lo mencoba membantu orang lain. Nah lo harus kenal diri lo sendiri untuk mendeliver itu. The problem is we are so attract, atau kita sangat habis waktu kita untuk dengerin orang lain, lihat di sosmed. But we never have really effort untuk kenal diri kita sendiri. Dan itu first disiplin yang saya belajar sebagai seorang sales. Agree banget. Oke, Mas Ricky sebagai seorang sales ini kan pasti punya target Pasti. ya Mas yang harus dicapai. Pasti beberapa target ini juga turunlah ke anggota timnya Mas Ricky gitu. Nah, gimana sih Mas Ricky ini bisa nyampein target-target ini ke anggota tim supaya kita tuh bisa mencapai goals yang sama gitu? Prinsipnya sama kayak kita ngajak anak kita liburan ke tempat yang belum pernah mereka datangi. Yaitu tiga yang harus kita ajarin. Oke. Kemana, bagaimana caranya, dan kenapa. Contoh, kenapa kita mau ke Bali? Kita mau kemana? Mau ke Bali. Kita gimana cara naik ke Bali? Naik pesawat, berarti kan harus bangun pagi, berarti kan harus siapin koper dari sehari sebelumnya, berarti nanti di pesawat coba makan, kalau penerbangan nggak cocok coba makan, sehingga kita bisa di Bali dan tetap sehat. Nah why-nya karena Bali nanti kita bisa liburan, bisa bermain banyak hal. Same with the team. Kita harus ajarin soal 3 hal itu ke tim kita. Kita mau kemana? Paling repot itu kalau punya pemimpin yang nggak tahu dia mau kemana. Itu nomor 1. Clarity. Yang kedua, gimana caranya? How-nya gimana? Yang ketiga adalah kenapa mereka harus itu. Karena kalau kita nggak bisa mengkaitkan tujuan pribadinya tim kita sama tujuan timnya sebagai satu kesatuan, besar kemungkinan mereka cuma kerja sebagai pekerja, but not karyawan. Karyawan tuh menghasilkan karya. Pekerja tuh cuma kerja. I always believe in karyawan. Orang yang emang mau hasilin karya. Selama kita clear sebagai leader 3 hal itu. Kita mau kemana, caranya gimana, dan untuk apa buat mereka. Itu paling penting. Berarti leader harus clear juga dengan goalsnya dulu memang. Oh iya. Tentu saja ya. Di Impact Factory kalau kita bikin kelas soal leader, nomor 1 yang kita ajar adalah clarity. Contoh misalnya, aku suka nasi goreng spesial. Risti suka nasi goreng spesial, Ellen suka nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial versinya Ricky Setiawan sama versi Ellen, versi Risti pasti beda. Kalau gue cuma bilang nasi goreng spesial, bikin nasi goreng spesial. Lu bikin misalnya pakai pete, pakai ayam. Mungkin Ellen bikin pakai udang, pakai ikan. Nah, nyata aku nggak suka. Karena nggak clear what I expect. Nah, jangan sampai leader cuma bilang harus jadi, harus selesai. But you don't have a clear expectation dan clarity. Berarti punya ekspektasi yang sama juga itu penting ya? Sangat penting. Karena gini, kalau ekspektasi nggak sama kan namanya kecewa. Kan sering banget kejadian ya, leadernya kecewa sama anak buahnya, anak buah kecewa sama leader. Sebenarnya masalah adalah karena ekspektasinya nggak sama. At the same, kalau menyata ekspektasi sama, kita tahu mana yang kita kurang, mana yang kita lebih. Dia jadi enak buat semua orang. Jadi emang nomor 1 skill seorang leader itu bukan skill ngomong di depan publik, bukan skill koordinasi, bukan skill coaching. Nomor 1 adalah clarity dulu. Itu udah menyelesaikan hampir semua permasalahan. Tentang clarity dulu.
Tapi selama misalnya di Happy Five atau juga di Impact Factory kan banyak partners juga. Ada nggak sih tantangan-tantangan yang ketika clarity itu tidak terjelaskan atau terkomunikasikan dengan baik itu? Pasti ada, pasti ada. Kalau kita ngomong sama partnership ataupun sama tim Impact Factory pasti ada. Dan memang tujuan kita, ada yang saya belajar adalah it's better to have over communication daripada kita assumption. Oke. Itu menurut saya. Karena menurut saya kalau kita over komunikasi, mungkin kita akan dibilang cerewet, rewel, tapi at least orang tahu ekspektasinya apa. Iya. Saya jawab contoh deh. Kita naik pesawat terbang. Betul. Kita naik pesawat terbang. Pernah nggak kita naik pesawat terbang ditanya, oh udah pernah naik pesawat terbang? Oke udah, kalau gitu Anda nggak perlu ngeliat video yang tentang bagaimana keselamatan pesawat terbang. Iya. Tapi kan tetap itu syaratnya adalah harus disampaikan. Walaupun kita udah, aduh gue naik pesawat terbang udah ratusan kali, udah biasa kali, tahu ceklek. But it's the purpose of over communication, Yeah. especially with your partners, especially with your team. Itu yang paling penting. Tujuannya apa baik lagi? Oke, memang semuanya butuh proses lah ya juga untuk koneksi. Exactly. Nah, balik lagi tentang proses itu. Tadi kan udah mengenal diri sendiri, Ya. udah punya clarity as a leader juga, bagaimana mengomunikasikannya dengan tim dan rekan-rekan. Gimana ya, kalau kita itu ngobrol sama orang kadang-kadang cuman hanya sebatas kayak ya udah gue harus kenal dia karena gue pengen goals gue ini, Iya. sehingga nggak ada koneksi yang benar-benar secara genuine hadir di sana gitu. Iya. Tapi ketika kita mau mengenal orangnya, kita juga dengan prinsip ya kayak ya kita mau bantu kalian gitu. Dengan prinsip seperti itu, gimana sih nge-build koneksi yang lebih baik dengan rekan-rekan kita itu? Saya percaya bahwa kita akan selalu punya relevansi. Orang mau ngobrol sama kita, mau deket sama kita, itu karena kita solving their problem. Oke. Nah, sebetulnya salah satunya adalah namanya active listening. Active listening itu maksudnya gini, kayak active listening gak cuma dengerin kayak, Ellen ada masalah apa? Terus gue dengerin, sambil makan tapi. Terus Rizky ada masalah apa? Tapi gue dengerin, tapi gue sambil main handphone. Iya. Nah itu menurut gue bukan active listening. Oh. People still don't feel like they are special at that moment. Active listening tuh ada beberapa tekniknya, misalnya kayak mirroring. Ellen ngomong, gue ikutin sebagian kata kalian, gue ngikutin. Oke. Nah itu salah satu tekniknya on the field. Tapi the first yang paling penting adalah ngerti pain-nya apa. Oke. Saya seorang penjual, tapi saya nggak bisa langsung jual sesuatu tanpa ngerti pain-nya dia apa. Yep. Ya. Nah sebenarnya nomor satu adalah untuk kita bisa, yang tadi Ellen tanya adalah understanding pain-nya apa dulu. Karena kalau kita datang di saat dia tidak bisa kita solve pain-nya, buat apa? Yang saya bisa lakukan sebagai seorang sales adalah saya selalu mencoba menjadi orang yang helpful untuk siapapun saat dibutuhkan. Apakah saya bisa punya kenalan saya buat bantu dia? Apakah bisa langsung jual saya itu juga? Belum tentu. Tapi at least di mata dia, I'm part of his or her ecosystem untuk problem solving. Yeah. Kalau suatu hari dia butuh sesuatu, hopefully I'm in the list untuk Ricky bisa dikontak nih. Karena Ricky waktu itu bantuin, kayak waktu itu dia butuh narasumber, tapi Ellen sama Ricky bisa bantuin. Aku kenalin ke kalian. Iya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi the thing adalah, bisa nggak kita menjadi orang yang coba membantu orang lain, tapi dengan arti kata bahwa kita understand pain-nya apa. Jangan jadi kayak penjual yang ibaratnya apa, yang kita nggak peduli, yang kita cuman kekeh untuk ngejual, tapi kita nggak pernah tahu posisi dia lagi butuh, posisi dia lagi seperti dibantu seperti apa. Iya. Itu yang aku belajar bahwa if you want to build connection, you have to understand the context, the context dalam hubungan itu sendiri juga seperti itu. Oke, berarti sama halnya juga dengan as a leader kan di tim juga seperti itu. Iya. Banget. Contoh misalnya kita punya tim yang punya kebutuhan berbeda-beda, situasi berbeda-beda. Ada yang perempuan mungkin yang lagi siap menikah, ada mungkin seorang ibu, ada mungkin seorang ayah. Nah itu kan setiap itu konteksnya beda-beda. So we have to understand their story. We have to understand untuk bisa ngebantu mereka. Karena yang saya mau adalah kita kerja sama-sama, kita membagikan sesuatu buat dia sehingga dia bisa menikmati apa yang dia menurut dia penting untuk anaknya, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk cita-cita dia seperti itu. Mungkin tadi Mas Ricky juga bilang kita kan harus memahami anggota timnya ya. Ya. Sebenarnya gimana sih Mas kita bisa seenggaknya bisa bangun komunikasi yang terbuka lah gitu antara anggota tim kita sama kita gitu sebagai leader. Salah satu triknya saya adalah saya selalu akan ngajak lunch, tapi nggak ngomong kerjaan sama sekali. Oke. I just want to understand your story. Iya. Understand your story. Udah, gua nggak akan ngobrol kerjaan. Gue cuma mau nanya, oke, kalau lo bisa pilih babak-babak dalam hidup lo seperti sebuah buku, kita kan pernah laluin ya, Yeah. kita pakai prosesi itu. Iya. Lo bakal pilih chapter apa sih dalam hidup lo? Itu yang akan saya tanya. Oke. Karena buat saya hal itu penting untuk saya mengetahui orang itu nggak cuma dari pekerjaan, tapi juga dari perjalanan. Jadi di situ sih bisa, jangan-jangan kita pernah
satu alignment. Jadi kita pernah satu story, pernah kita dalam situasi yang mirip sama dia. Jadi kita bisa bangun hubungan nggak cuma sebagai profesi, tapi juga sebagai person to person. Jadi saya selalu akan minta waktu untuk, hey, have a coffee, have a lunch. Nggak mau ngomong kerjaan, I just want to understand you. Dan apa yang dan ujung baru saya tutup. Oke, lo kerja di company ini, gue sebagai leader lo, apa yang bisa gue bantu setelah mengetahui that's your journey. Baru kita tutup. Pentingnya buat waktu juga ya buat anggota tim mengenal mereka lebih jauh lagi. Karena menurut saya kalau kita mau tim kita berhasil, ya kita harus kenal mereka. As simple as that. Kadang-kadang kita sibuk banget punya spend waktu untuk kenal customer. Oh, itu penting, jangan salah. Tapi kalau kita nggak kenal tim kita juga nggak bisa tahu menggunakan resource terbaik dalam tim kita untuk bisa membantu customer kita. Karena dalam kontrol kita lebih punya kontrol atas tim kita dibanding customer kita kan. Betul. Kontrol dalam arti kata bahwa kita bisa advice dia, kita bisa minta tolong dia untuk melakukan hal karena kita kenal tim kita. Yang repot cuman kenal customernya apa, tapi nggak pernah kenal tim kita sendiri. Padahal kan yang akan mengerjakan the process lah kita bersama-sama dengan tim kita seperti itu. That's the problem. Ya penting memang momen-momen untuk lunch bareng. Yes. Lunch bareng. Lunch bareng. Kalau kita nyebutnya kalau di Impact Factory namanya waktu nyampah. Oh, waktunya. Jadi bener-bener obrolannya kagak ada isinya, kagak ada kontennya, tapi menurut kita ketawa, bercanda seperti itu. But itulah kesempatan kita untuk kenal dan ngerti orang seperti apa. Oke, sekarang kita mau bahas Impact Factory yang tadi mungkin udah dikasih hints-hints sama Mas Ricky nih. Ya. Impact Factory itu terkenal dengan kata showtime ya. Mudah-mudahan. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih buat sobat media yang belum tahu showtime itu apa. Terus kenapa sih showtime itu penting untuk seorang leader? Oke. Saya belajar showtime itu dari yang nanti akan narasumber juga Oke. namanya Ibu Vita. Jadi nanti tolong dinantikan. Saya suka cuma intro dari dia. Tugas saya itu intro. Kalau teman-teman saya cuma preview aja. Oke. Jadi showtime itu sebenarnya sebuah filosofi yang percaya bahwa kita itu hidup menjadi dampak buat orang lain. Oke. Karena itu kalau kita harus memberikan dampak terbaik dalam hidup kita yang orang lain bisa melihat bahkan terinspirasi dari peran kita. Terutama leaders. Seperti saya gini, leaders itu sebetulnya secara nggak sadar ada selalu diperhatikan, ya dong. Orang suka lupa bahwa leaders itu selalu diperhatikan. Setiap dia ngomong, setiap dia bertindak. Contoh, leaders bilang tepat waktu, tapi dia sendiri telat. Betul. Nah, showtime itu punya mentalitas filosofi bahwa every business is show business. Every time is a showtime. Maksudnya gini, lo harus berpikir bahwa setiap waktu itu adalah kesempatan lo tampil sebagai seorang yang show. Show itu dalam kata gini bahwa setiap orang mau perhatikan lo dan lo akan kasih dampak terhadap gerakan lo, kata-kata yang lo pilih seperti itu. Oke, mulai contoh adalah kita mulai dari kita pergi menyapa satpam. Contoh ya, seorang sales. Satpam itu penting. Buat teman-teman yang saya presentasi, saya kasih tahu, satpam teman-teman resepsionis itu penting. Nah, dari kita mulai menyapa satpam, menyapa resepsionis, itu adalah sebuah show. Show dalam arti kata gini, kita mempertunjukkan yang terbaik dari diri kita buat dia. Respect segala macam. Orang kadang-kadang mikir, oh bosnya aja nanti kita treat well. No, everybody should be treated well. Jadi kita harus berpikir bahwa kita harus show diri kita memberikan yang terbaik dan kita memberikan dampak yang terbaik buat orang lain. Nah, showtime itu adalah teknik di mana kita mengelola dari cara komunikasi kita supaya kita berdampak buat orang lain. Itulah sebuah definisi showtime. Jadi kita mau orang-orang itu kalau berkomunikasi itu berdampak. Ya. Tapi sebenarnya showtime itu tidak hanya dikotakan untuk leader aja ya, Mas ya? Oh iya, bisa for everybody. Showtime itu bisa untuk leaders, bisa untuk teman-teman mahasiswa, bisa untuk teman-teman yang non-leaders. Karena ujungnya saya percaya bahwa setiap orang itu mau tunjukkan sisi terbaiknya dia. Saya percaya hal itu. Bukan jadi fake, bukan jadi orang lain, tapi nyaman dengan diri kita sendiri. Makanya kalau teman-teman pernah ikut showtime tahu kan, yang pertama kita lakukan adalah kenal diri lu sendiri, nyaman dulu. And that's when you can start communicate very well after that. Seperti itu. Oke, mereka penting untuk sadar dengan apa yang kita lakukan sekarang dulu ya, mindful lah ya. Yes, be mindful. Oke. Menuju desa Sawala. Apa ya maksudnya? Jangan harap bisa lari. Kamu itu masih terlalu lemah untukku. Terima ini. Kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan? Allah akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri. Dengarkan petualangan Allah dan dunia monster di podcast dongeng pilihan orang tua. Tadi ngomongin harus memberikan, istilahnya kan kita showtime, kita sadar, ada kesadaran diri dan bisa memberikan impact kan. Mungkin kita ngobrolin soal leadersnya dulu nih. As a leader, apa sih yang Impact Factory lakukan? Maksudnya train para leader ini
untuk bisa memberikan apa ya istilahnya presentasi yang memang berdampak gitu ketika mereka nanti ketemu clients or stakeholders or investor gitu Pasti. misalnya. Saya suka Ellen pakai kata presentasi karena itu akan lead ke yang kita ajarin ke leaders, kita namanya presence. Yep. Presence itu dirasakan walaupun kita nggak ada. Leaders itu harus bisa membuat timnya jalan walaupun nggak ada dia. The ultimate test of a leader adalah saat lo nggak ada, tim lo berjalan dengan baik. Bukan pada saat dia ada. That's the ultimate test menurut saya. Nah, tapi supaya ultimate test itu terjadi, berarti pada saat dia ada, dia harus memberikan showtime atau kesan yang mendalam. Sehingga timnya terinspirasi bahkan mau bertindak seperti dia. Ngerti nggak satu gue? Ngerti. Oke. Jadi pada saat lo hadir, justru itu kesempatan lo untuk menginstill your values, membantu dia show lessons dengan cara yang asik sehingga dia mau jadi seperti lo, quote unquote, sehingga pas lo nggak ada, lo tau bahwa ada your part of you yang tinggal di mereka sehingga mereka menjalankan pekerjaan lo. Nah, yang impact factor dilakukan adalah biasanya kita kalau buat para teman-teman leaders yang misalnya contoh harus namanya kita nyebutnya namanya yang public face ya, maksudnya contoh ketemu investor, ketemu C-level segala macam, itu biasa kita latih namanya public presence. Mulai dari dia gerak, mulai dari dia ngomong, mulai dari dia present slides-nya seperti itu. Nah, buat teman-teman leaders yang mungkin nggak terlalu banyak public presence tapi lebih kayak team facing, contoh teman-teman teknologi misalnya, yang dulu pernah megang laptop terus naik pangkat jadi teman-teman yang mimpin tim. Iya. Nah itu kan biasa pegang laptop tiba-tiba memimpin orang. Itu Iya. kan dua animal berbeda. Benar. Nah itu kita ajarin juga showtime tapi untuk konteksnya seorang team leader. Oke. Gimana cara ngasih clarity kayak tadi kita belajar. Yes. Iya. Nasi goreng analogi paling gampang. Gimana koordinasi, belajar untuk mengenal matriks mana penting, mana urgent dan segala macam seperti itu. Dan terakhir tentang coaching. Gimana sih kasih feedback? Gimana kasih apresiasi? Jangan lupa kan teman-teman Gen Z ini sangat penting diapresiasi segera loh. Itu fakta. Kita sudah terbiasa dengan sosial media, sehingga kalau kita posting kita kan berharap, wah kita refresh, berapa likes, berapa komen. Nah, it happens with the workplace. Kita sebagai leader yang saya belajar sekarang adalah kita siap mengapresiasi kapan saja, tapi dengan cara yang profesional. Nah, di showtime itu sebenarnya yang kita ajarkan di Impact Factory. Jadi nggak cuma cara kita ngomong public speaking as a person to many, tapi juga gimana presence lo bisa menginspirasi orang lain sehingga kalau lo tidak ada, your leadership still stays there. Seperti itu. Tadi mungkin leaders itu lead by example lah ya Mas ya. Sangat. Gimana nih biar traits-traits yang tadi mungkin udah diajarkan ke leadersnya tuh bisa diterapkan juga sama anggota timnya? Oke, that's a good question. Karena gini, saya selalu percaya bahwa saya suka pas kamu bilang bahwa leaders set example. Setuju banget. Salah satu peran paling penting leaders adalah membangun culture. Paling gampang misalnya contoh tepat waktu deh, nggak usah jauh-jauh. Jangan ngomong, lu minta tim lu tepat waktu kalau saya nggak tepat waktu, lupakan. Dan sama, leaders lead by example. Sama kayak saya di rumah, anak saya nyontoh saya. Jadi kalau anak saya melakukan kenakalan, udah pasti itu karena saya yang nyontohin ke dia. Oke. Itu adalah feedback paling pahit yang pernah saya hadapi. Nah, tapi intinya adalah, baik lagi kalau soal konteks leaders tadi, leaders lead by example, saya setuju. Nah, karena itu kita harus bikin transisi nih. Kapan saya kasih contoh, dan dia memperhatikan. Dan kapan gantian, dia yang lead atau dia yang di depan, saya yang memperhatikan. Harus ada transisi itu. Leaders yang berhasil adalah kalau di fase dimana dia nggak turun terus, bukan berarti dia malas-malasan, tapi dia bisa pakai energinya buat yang lebih strategik. Karena beberapa role itu sudah bisa dilakukan oleh teman-teman atau timnya yang lebih junior. Ngerti nggak saya? Contoh, saya ada presentasi jualan nih, nggak fair dong. Saya baru masuk, terus saya minta tim saya langsung yang presentasi depan klien. No fair. I have to show to them. Ini loh caranya. Waktu pakai baju seperti ini, ngomong seperti ini, ada pertanyaan susah seperti ini. Setelah berapa kali kita latihan dulu di kantor misalnya. Oke, lo present ke gue proposal ini. Oke, saya kasih feedback. Habis itu lama-lama harus di depan klien, saya cuma mendampingi. Kalau tiba-tiba dia ada kesulitan, saya ikut involve. Karena ibaratnya kayak presentasi gitu kan kayak belajar berenang ya. Lo nggak bisa cuma baca teori terus berharap dia bisa. You have to really present, rasain groginya kayak waktu itu saya rasain dari awal, and you learn. Ya kan seperti itu prosesnya. Jadi memang ada transisi fase di mana kita contohin, dia nonton, gantian dia lakukan, kita nonton seperti itu. Nah itu kesiapan orang bisa beda-beda. Ada yang bisa langsung cepat, ada juga yang perlu waktu. Nah back to your bandwidth, mau sejauh mana Anda siap? Karena kalau Anda terus yang muncul, you become micromanagers. Tim Anda cuma akan ngikutin, cuma jadi dayang-dayang.
bahasa saya seperti itu. Tapi kalau Anda yang benar-benar kasih ke mereka terus, tapi Anda nggak pernah turun langsung juga bisa kasih message yang salah. Karena berarti Mas Ricky cuma pengen santai-santai. Tentunya saya akan turun untuk yang sangat penting atau urgent proposal seperti itu. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Iya, sangat menjawab, sangat menjawab. Jadi sebagai leader jangan cuma pengen ambil spotlightnya sendiri, tapi lu nggak ngedorong tim lu. Justru gitu ya. leader yang baik adalah spotlight itu kasih ke tim. Karena gini, kalau ini yang saya sering bilang nih, kenapa jangan pernah kayak bumbu nasi Padang lah, jangan pelit ngasih spotlight sama kalau restoran Padang enak tuh bumbu nasi Padangnya jangan pelit-pelit. Nah, sama. Kalau sebuah spotlight itu jangan pelit kasih ke tim lo. Suka banyak yang ngasih argumen ke saya, Mas Ricky nanti kalau dia direkrut sama company lain gimana? Saya bilang gini, mendingan dia diapresiasi sama company lain dan kita tahu bahwa dia jadi orang yang berkembang di bawah kita. Dibanding dia nggak pernah kita apresiasi, dia nggak tahu dia bagus di mana, dia cuma jadi orang yang tidak kita apresiasi sebagaimana layaknya dan dia cuma jadi orang yang biasa-biasa aja karena dia tidak pernah tahu level dia di mana. Nah itu tugas company menurut saya untuk menahan dia segala macam, itu udah mekanisme company. Tapi kalau saya bisa ngedevelop dia sampai bahkan saya puji dia di sosmed, puji segala macam, terjadi apa? Orang kan bisa ngeliat, oh ternyata ini loh cara Ricky mendidik sehingga timnya sudah seperti ini. Oh berarti timnya keren, Ricky-nya mungkin juga keren karena bisa mendidik tim seperti ini. Bedanya kalau saya doang yang muncul, misalnya saya menunjukkan, wah saya yang bikin nih, but you never show your team. Apa hari-hari yang terjadi apa? Timmu tinggal nunggu waktu, mereka kecewa, mereka atau fed up, dan mereka cari leaders yang peduli sama mereka. Kan manusia ini kan dipedulikan. Seperti itu menurut saya. Itu ya memang pentingnya untuk koneksi juga dengan mereka, kenal mereka, akhirnya kan bisa kasih kepercayaan itu sama mereka. Jadi jangan pernah ragu-ragu buat para leaders untuk kasih apresiasi atau spotlight kepada mereka. Jangan pernah ragu-ragu. They need that. Dan menurut saya kalau saya boleh bilang adalah itu adalah satu non financial action yang bisa kita lakukan. Jangan selalu melulu tentang kasih bonus, kasih uang. Oh itu penting. Tapi people are made by heart. Karena itu penting untuk kita juga menyentuh hati mereka dengan apresiasi yang secara publik seperti itu. We are human anyway. We're human anyway. Walaupun kita tahu kita punya kebutuhan, kita punya pengen dapat bonus, pengen dapat award, setuju. Tapi never forget the impact of such small gestures like that. Nah kita udah ngobrolin tentang tim juga ya, ngomongin tentang koneksi. Mungkin satu hal yang selalu pengen kita tahu nih dari leader, what was the hardest decision you ever made dan how to deliver that bad news to your staff, misalnya team. The hardest decision yang saya pernah taken as a leader di company saya beberapa waktu yang lalu, bukan di company ini, lalu adalah have to let go my team because of a performance. Ada yang masalah integrity, ada yang masalah performance. Kalau integrity lebih mudah, karena kita udah sepakat. When you are do something yang wrong, dan kamu sudah tahu dari awal, kamu tidak melakukannya, I have to let you go. Tapi karena performance yang susah. Karena pasti ada part of kegagalan saya dong. Karena saya tidak bisa develop dia. Benar. Tapi yang saya belajar juga nggak bisa sepenuhnya juga salah sebagai seorang leader. Selama kita tahu bahwa kita udah do our best dan ternyata memang bisa aja this organization is not for him or her. Bisa aja dia cocok di tempat yang lain dan dia bisa berkembang. Nah tentunya yang terjadi adalah that's the hard decision. Okay, I have to let you go. This is what I feel, this is what I learn. Tapi saya akan coba dengan network saya akan coba carikan tempat kerja kamu. I will to put my recommendation sebisa saya, yang saya tahu kekuatan kamu di mana. Nah, seperti itu yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua benar kata Ellen tadi, mengkomunikasikan pada tim. Kenapa dia harus go? Exactly. Yang saya bilang adalah tantangan dari organisasi adalah kita punya limit. Kita punya limit waktu, kita punya limit resources, dan kita punya target yang harus kita capai. Nah, unfortunately, dalam sebuah proses itu tidak semua fit dengan kesempatan. Karena itu ada beberapa orang yang menurut saya akan lebih baik kalau dia tidak ada dan kita akan mencari orang lain yang lebih cocok untuk kita. Dan saya akan bilang ke mereka, lo gak harus suka sama keputusan gue sekarang. Lo gak harus setuju dan gak apa-apa. Tapi yang gue pastikan bahwa kita bisa lebih baik daripada ini, dan lo harus kasih feedback ke gue kalau ternyata gue masih kurang cukup baik untuk memimpin tim ini. Itu yang selalu saya sampaikan. Leaders nggak boleh takut dikritik. Leaders nggak boleh takut di feedback. Tapi leaders have the one di depan untuk ngambil bitter position. Harus di depan. Yang saya nggak suka adalah kalau ada keputusan-keputusan pahit yang dilempar ke anak buahnya.
tapi leadernya nggak pernah ngomong. Ya itu contoh let go people. Let go people sometimes kayak lo aja ngomong. Tapi buat gue, kalau lo you have to let go people, you have to be present there. Lo harus lihat matanya, lo harus ambil keputusan pahitnya. Saya sampai punya prinsip. Kalau akan benar-benar jadi leader, kalau lo pernah let go orang atau pecat orang, karena itu rasanya gak enak banget. Merekrut orang mah seneng. Wah, welcome to the team. Wah, kita pizza party whatever. Tapi kalau kita let go orang, mecat, bukan karena itu susah. Tapi it's the real test of being leader. Lo tahu kan, namanya satu jiwa pernah align sama lo, sekarang harus lepas. Apakah itu karena keadaan, karena dia banyak hal. Tapi intinya adalah you know how it feels. Dia selalu bilang kalau ada leader yang saya mentor, saya cuma bilang the real test sebenarnya nanti pada saat lo mecat orang. Pada saat lo harus let go some people. You have to see their face, you have to deal with them, kayak seperti itu. Apalagi kalau mereka mungkin baru tempat kerja, you have to be responsible with that. Perasaan bersalah itu pasti ada ya? Pasti ada. Bagus kalau dia masih punya merasa bersalah. Yang repot kalau dia nggak punya merasa bersalah. Itu susah, itu udah nggak bisa diapa-apain tuh. Tapi nanti kalau dia punya merasa, itu bagus. Berarti dia masih menunjukkan bahwa dia masih punya hati. Tapi again, as a leader dia harus tahu, leader itu emang ada untuk ngambil better position for better organization. Better position for better organization. Karena kalau leader cuma manis-manis aja jangan jadi leader. Itu tujuan kita jadi leader. Oke, karena semuanya mesti dialamin ya. Yes. Nah, makanya kata pengalaman karena alam. You've been through that. Kan kata alam dalam pengalaman. Lo harus melalui itu. Makanya gue bilang presentasi itu skill yang dialamin. Berenang tuh skill yang dialamin. Nggak cuma teori yang lo harus belajar, nanti presentasi. Enggak, lo harus presentasi grogi segala. Ada orang lihat HP, ada orang pergi keluar ruang masuk ruang, lo masih tetap ngomong. That's pengalaman. Namanya experience seperti itu. Nah, experience kan dari kata exposure, karena lo kena terus, lo bisa terus seperti itu. Makanya apa-apa pun harus dilatih, perlu kenalan sama orang gitu ya. Harus dilatih. Makanya saya cuma bilang bahwa semakin banyak pengalaman yang kamu punya, sebenarnya value kamu akan semakin naik. Dari proses panjangnya Mas Ricky, pas awal-awal dari 2022 sampai mungkin ada plan-plan Mas Ricky ke depannya gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin Mas Ricky itu tetap terinspirasi sejauh ini? Oke, nah saya bicara purpose di sini. I always believe that Indonesia itu bangsa yang sangat kaya. Saya selalu percaya bahwa kekuatan kita di orang-orangnya. Boleh dibilang back in my high school, I'm kinda orang yang pemalu, sering dibully bahkan. Sering dibully. Jadi I was never feel that myself as a winner gitu dulu back then. Sampai saya punya mentor namanya Pak Arif Rahman, kepala sekolah saya, yang bangun confidence saya. And I see that, kalau saya bisa jadi bisa berubah, saya harus bisa berubah orang lain. But I agree with your question, Risti. Apa yang membuat saya tetap stay there? Nah, saya rasa pada saat saya menjadi seorang ayah dan suami, itu yang menjadi drive saya sekarang. Wow. I want to be the leader of legacy. Maksudnya gini, nggak cuma jadi leader tapi nyiapin legacy. Kita nggak tahu ya waktu kita berapa lama di dunia ini, benar kan? We never know. Tapi at least, kenapa saya mau tetap ibaratnya stay seperti ini? Karena mumpung lagi dikasih waktu sama Tuhan, dikasih napas seperti ini, at least create legacy. Buat kamu, buat teman-teman, buat anak-anak gue, buat istri gue, seperti itu. Kalau memang dipanggil, ya at least gue bisa bilang, I'll do my best. Jadi yang gue selalu percaya adalah purpose gue karena buat keluarga gue. I want gue nanti kalau gue harus berpulang pun, I can say that the tank is empty. Bensinnya udah habis sama sekali karena gue udah melakukan yang terbaik. Jadi inspirasi gue selalu dari keluarga gue. Gue mau mereka bisa bilang the tank is empty. Udah bener-bener sehabis-habisnya dia lakukan buat apa yang terbaik di bumi ini. Apakah nanti Tuhan kasih kesempatan segala macam, itu terserah Tuhan. Tapi atas gue mau bilang the tank is empty. Seperti itu. Jadi Mas Ricky melakukan semuanya semaksimal mungkin ya untuk create legacy. Karena gue boleh bilang bahwa gue pun masih ada privilege kita di negara ini. Kita masih bisa. Tadi saya sempat bahas tentang situasi di Amerika sekarang kan. Masih banyak negara-negara tempat lain yang orang tidak punya kesempatan kayak kita. Dan kita di fase dimana kita bisa bikin apa aja dengan teknologi, dengan sosial media. Kita bisa bikin apa aja. Back then, mungkin kalau saya balik ke zaman kecil, saya nggak pernah kepikir untuk bercerita seperti ini di depan teman-teman. Ada media seperti ini. Nggak akan pernah kepikir. Never thought in my life. Dulu masuk koran sekali udah happy banget. Saya harus masuk Kompas tuh pernah saya. Tapi itu udah happy banget. Clippingnya saya simpan mungkin. But then now we are in the era kayak lu bisa jadi siapa aja. Lu bisa create impact buat siapa aja. Jadi harusnya no excuse. Kita punya privilege ini teman-teman. Banyak negara yang masih
struggle dengan situasi ini, masyarakat masih struggle. Dan kalau teman-teman bisa bikin sesuatu yang baik, bikinlah. Nggak ada halangan untuk memulai. Wah, itu ya memang intinya dari tadi ya, mengenal diri sendiri Iya. juga. Yes, jadi tahu. Purpose juga pasti butuh proses. Betul, betul. Itu Nah, bukan hal yang mudah bukan nih hal buat mudah, teman-teman. bukan hal mudah. Itu proses tahunan. Jadi jangan pernah terburu-buru, terbirit-birit. Contoh kayak tadi, I like your quotes. I like your tadi what Ellen bilang tadi. Contoh itu, kenal diri sendiri dulu. Ngeliat orang ini jago A, apa gue harus jadi jago A juga? Iya. Ya, mungkin boleh coba, tapi kalau nyata bukan jago, ya nggak apa-apa. Iya. Stay in your zone, be the best in your zone. Nggak usah dengan kita membandingkan, oh dia jago nih kuliner makanan, oh dia jago desain grafis. Ya nggak apa-apa if that's not your art, tapi you find something yang it's really your purpose. Karena mungkin dia unggul di mana, kita unggul di mana kan pasti berbeda Nah, ya. Mas? betul banget. Tantangannya Risti adalah sekarang ini kita di era komparasi yang tidak henti. Komparasi tidak henti. Saat kita lagi ngobrol sekarang selama 40 menit, itu terjadi komparasi di handphone kita. Yang orang hidup lebih bahagia, karirnya lebih sukses, uangnya lebih banyak. It never ends unless you kenal diri lo sendiri. And you know, this is what I want. This is what I want until my tank is empty. Wow, ya. Semuanya intinya adalah proses. Iya. Jangan terburu-buru. Jangan. Nikmatin. Oke, nah maybe we want to know more about Impact Factory, kedepannya seperti apa? Kan itu salah satu legacy dirimu Yeah. juga dan teman-teman di Impact Factory ya. What's next for Impact Factory? Saat ini kita dapat kepercayaan luar biasa dari teman-teman Kompas. Kita lagi nulis buku judulnya Showtime sama bareng Didi. Oke. Ya, karena gini, saya suka adalah filosofi tulisan ya. Bahwa kan kalau kita belajar sejarah kan sejarah itu terjadi saat tulisan dikenal. Ya. Sebuah tulisan kan namanya prasejarah. Iya. So when saat ada tulisan namanya jadi sejarah. Baik lagi, ini bukan karena ego, pengen kayak kita harus bikin buku nih. No. Karena kita percaya waktu kita terbatas. Ya. At least ada legacy tentang Showtime yang saya dan Didi pernah lakukan buat klien kita, buat teman-teman kita, buat teman-teman juga pernah ngerasain. Yes. Ada legacy yang kita mau bikin bahwa kalian tuh punya hidden itu loh. Kalian tuh punya hidden values itu yang bisa kalian keluarkan dari buku Showtime itu. Makanya kalau mereka belajar, mudah-mudahan mereka bisa mengeluarkan kemampuan itu. Karena yang terjadi sekarang adalah banyak orang-orang yang maaf ya, yang bukan hanya tidak punya value, tapi value-nya merusak, dapat stage. Oke. Banyak. Banyak kan? Terkenal. Iya, viral harus jadi tujuan. Nah, Iya, sementara yang gue sering banget ketemu, dan gue harap kita bisa kolaborasi lebih banyak nanti. Banyak orang-orang yang menurut saya keren banget. Tapi nggak pernah mau karena merasa minder, merasa malu. Nah, the Showtime is for people like this. The Showtime untuk orang-orang yang mau ngubah bangsa ini, mau ngubah masyarakat ini dengan kepintaran, kecerdasan mereka. Tapi nggak tahu cara komunikasi yang baik gimana. Yes. Yeah. Hopefully this book can be part of the solution. Amin. Mudah-mudahan itu. Itu tujuan kami berikutnya. Iya, bener banget sih, setuju banget sama Mas Riki tadi bilang banyak orang yang mungkin punya intensi yang baik gitu ya untuk mengubah. Tapi mereka minder, mereka merasa aduh gue nggak bisa gue nggak kayak lu, nggak ada Belum malunya. ngerasa cocok. Cocok. Ya. Banyak Gua bisa paham. sama kayak kita ngundang narasumber juga ya kan Gitu sering ya? kayak mungkin co-founder yang lain disuruh, lu aja deh, padahal kan yang kita Pengen tahu interest kan tentang cara ini. berpikir dia. Iya. True tuh, bener. Memang semoga lah ya buku ini Semoga. dibikin sama Impact Factor ini bisa berdampak juga, karena kita udah pernah testimoni nih. Kita udah pernah ikut Kalian pernah jadi korban ya, korban dalam tanda kutip yang baik ya. Kita udah pernah Showtime juga, and I think it was really a Thank great you. experience dan pasti pengen belajar lagi sih Thank you. dari Impact Thank you, Ellen. Factor. And thank you. Jadi bukunya bisa banget Sobat Medio tungguin nih. Tungguin ya. Tungguin aja ya. Mudah-mudahan nanti kalau buku jadi kita bisa bikin kayak gini. Iya, kita akan ngobrolin sedikit-sedikit mungkin nanti ya Mudah-mudahan, tentang mudah-mudahan. bukunya. Ya, oke. Thank you so much Mas Thank you, Riki Bang. Thank you, Mas buat Ellen. Thank you, Thank you. buat pembicaraan hari ini. Banyak banget hal yang kita gali lagi Ya, dari benar Mas banget. Riki. Semoga bermanfaat juga buat sobat-sobat Medio yang mendengarkan. Nah, Sobat Medio jangan lupa untuk follow dan juga subscribe podcast Obsesif di Tip-Tip, Noise dan juga Spotify untuk insight-insight menarik lainnya dari para leader. Oke, kalau gitu see you on See the you on next episode. Bye-bye. Bye.